Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya IKDUM Prapika, NIM 190200008. Di sini saya akan membahas tentang manajemen logistik bandara, maskapai, dan kargo. Sebelum itu, saya sedikit menjelaskan manajemen logistik. Manajemen logistik adalah bagian dari proses rantai pasok yang terdiri dari perencanaan, implementasi, dan kontrol agar lebih efektif dan efisien terhadap aliran dan penyimpanan barang jasa dan informasi terkait dari titik asal ke titik pemakaian dalam memenuhi pesanan permintaan pelanggan. Nah, lanjut manajemen logistik di bandara. Yang pertama, ada area parkir. Bandara merupakan suatu public area yang dimana tentunya akan banyak individu yang datang maupun pergi ke suatu wilayah. Public tentunya menggunakan transportasi untuk menjangkau bandara sehingga dibutuhkan space yang memadai. Yang kedua, ada check-in counter. Merupakan space di mana passenger melakukan aktivitas penjadwalan, printing boarding pass, dan scanning passenger. Yang ketiga, ada X-ray security gate. Tentunya dalam bandara diperlukan keamanan yang khusus sehingga diperlukan security gate secara double check scanning passenger. Ini digunakan untuk meminimalisir tindakan kejahatan. Yang keempat, ada terminal keberangkatan. Passenger yang akan berpergian akan datang ke terminal keberangkatan. Yang keenam, ada entertainment room. Passenger yang menggunakan dapat melakukan aktivitas pada entertainment room seperti mengakses wifi, komputer, dan playground bagi yang membawa anak-anak. Yang ketujuh, ada toilet. Hal yang tidak kalah penting, yakni ruang kecil yang digunakan untuk melakukan buang air kecil atau buang air besar. Yang kedelapan, ada gate, tempat untuk passenger yang hendak melakukan boarding ke pesawat. Lanjut yang kesembilan, ruang kedatangan. Passenger yang telah tiba di lokasi tujuan akan memasuki ruang kedatangan penumpang. Yang ke-10, ada baggage claim. Tempat penumpang melakukan pengambilan barang bawaan seperti koper, tas, dan sebagainya. Yang ke-11, ada baggage lost and found. Penumpang yang tidak dapat menemukan barangnya dapat melaporkan ke petugas bagasi. Yang ke-12, ada connecting flight room. Penumpang yang melakukan transit dan meneruskan perjalanan dapat masuk ke dalam connecting flight dan melaporkan ke petugas. Yang ke-13, ada airline service. Penumpang yang membutuhkan informasi mengenai maskapai dapat langsung datang ke airline service untuk mendapatkan informasi lebih detail atas penerbangannya. Yang terakhir, ada apron. Tempat parkir pesawat sebagai aktivitas yang terkena dari mulai parkir pesawat hingga mengisi bahan bakar. Selanjutnya ke manajemen logistik di maskapai. Yang pertama itu ada perencanaan dan penjadwalan pesawat. Dibutuhkan manajemen yang baik dalam menyusun penjadwalan penerbangan dalam maskapai. Yang kedua, pesawat. Hal yang utama bagi penyelenggara jasa transport yakni harus memiliki angkutan yang memadai dan layak. Yang ketiga, ada hangar sebagai tempat ground pesawat. Yang keempat, maintenance room sebagai perawatan pada pesawat. Yang kelima, ada airplane, power plane, and electrical sebagai bentuk yang dibutuhkan dalam maskapai. Yang terakhir, briefing room, tempat di mana staf dapat melakukan pertukaran informasi. Lanjut ke manajemen logistik di kargo. Yang pertama itu ada ruang pendaftaran barang. Diperlukan untuk mencatat barang apa yang akan diterbangkan ke tujuan. Yang kedua, ada customer service untuk komunikasi antar pengiriman dan kurir. Yang ketiga, security check. Pengawalan keamanan terhadap barang yang akan dikirim. Yang keempat, tracking dapat digunakan untuk melacak titik lokasi barang yang sudah dan akan dikirim. Yang kelima, transportasi. Setelah melakukan pengiriman, barang diperlukan perpanjangan hingga kargo sampai ke konsumen. Yang keenam, after service.
Feedback yang diberikan untuk melakukan review keseluruhan dari manajemen fungsi yang telah berjalan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan tentang manajemen logistik bandara, maskapai, dan kargo. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.